Assalamualaikum, shalom. Kehidupan masa kecil Nabi Isa alaihissalam sungguh amat sengsara ketika sudah lahir, dikatakan sebagai anak haram hasil dari persinahan karena tidak ada ayahnya. Berani mengatakan demikian orang-orang Yahudi, karena memang orang Yahudi itu sifatnya hasad, hasud, iri dengki, tidak mau diatur oleh Tuhan. Padahal kenikmatan apa yang tidak diberikan oleh Allah? Dari kecerdasan ya iya, makanan dari surga ya iya, perlindungan saat dibutuhkan ya iya, diseberangkan lautan secara spektakuler ketika Nabi Musa membawa bangsa Yahudi terlepas dari perbudakan Mesir, ya pernah otaknya dijadikan cerdas, memahami sesuatu itu cerdas, cepat tanggap. Tapi karena rasa hasad, hasut, iri dengki yang ada dalam jiwa mereka ini, sehingga kebenaran itu dibuang, dilecehkan, macam-macam dikatakan sebagai fitnah. Maka demikian juga yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil itu sudah melarikan diri, terlepas dari Nabi Zakaria. Kesana kemari kehidupan beliau bersama ibunya Maryam, yang mana sangat miskin sekali karena tidak bisa tenang. Selalu saja dijadikan fitnah, objek fitnah. Sehingga selama hidup di suatu tempat, asal ada orang yang sudah mendengar namanya sebagai penduduk baru, maka dijadikan fitnah. Akhirnya hidup sangat lama sekali di tengah hutan, di atas bukit. Di situ di dalam gua beliau hidup dengan ibunya. Nabi Isa alaihissalam sangat rajin berpuasa. Begitu juga ibunya. Jadi hampir setiap hari puasa. Makanannya itu buah-buahan yang ada di hutan itu, tanam-tanaman yang ada di hutan. Pokoknya lebih banyak bergantung kepada alam. Karena memang beliau itu diuber-uber, dicari-cari, akan dijadikan sebagai sasaran fitnah, sasaran ucapan-ucapan kekejian, ucapan kebencian, ujaran-ujaran kebencian. Karena apa? Orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Isa itu sebagai seorang nabi dan rasul yang membawa Injil, yang akan memberikan mereka banyak keterikatan-keterikatan dalam kehidupan. Ketika diturunkan Taurat kepada Nabi Musa, disampaikan kepada orang-orang Yahudi, mereka juga demikian. Padahal perintah yang berat itu tidak ada jika dibandingkan dengan umat Islam yang sekarang ini. Umat Islam itu harus sholat 5 waktu. Kalau bangsa Yahudi itu tidak ada ibadah-ibadah seperti itu, enggak ada. Karena Pak Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak dibebankan ibadah sholat sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu buku saya baca, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya hanya pagi dan petang, hanya 2 kali, dan ibadahnya ya sujud menyembah Allah dengan bacaan-bacaan yang tentunya kalau kita mau korek-korek ya sama saja, cuma mereka bahasa Ibrani, nah orang Islam bahasa Arab.
karena sudah menjadi ketetapan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang harus digunakan untuk beribadah, yang menjadi bahasa penyatuan internasional secara global. Bapak Bambang Nursena yang saya hormati, perkara sejarah Anda bisa lebih tahu, lebih banyak meneliti kitab-kitab sejarah, tapi perlu diketahui, perlu dicamkan di dalam hati bahwa tidak semua sejarah yang ditulis oleh tangan manusia benar adanya. Dan yang perlu diingat-ingat kembali, selalu jadikan pandangan kehidupan, prinsip kehidupan, bahwa Allah tidak mempunyai sejarah masa lalu. Allah ada dengan sendirinya. Kapan adanya juga kita tidak perlu tahu. Kemudian Allah menciptakan alam semesta dengan maksud yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Demikian juga penciptaan manusia dan agama, sehingga dikirimkan para nabi dan rasul. Nabi dan Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa, yang mana beliau suatu ketika pulang dari berdakwah kepada teman-teman sebayanya, usia belasan tahun, beliau kemudian secara sembunyi-sembunyi kembali karena sudah dekat waktu maghrib untuk berbuka puasa, membawa makanan yang sederhana, makanan-makanan yang tidak ada kemewahan sama sekali, dan beberapa daun-daunan hutan yang bisa dimakan. Menemui ibunya dalam keadaan berdiri, sedang sholat. Itu Nabi Isa tertegun, dilihat ibunya, oh ibunya sedang ibadah. Tekun sekali, khusyuk sekali. Dipanggil pelan-pelan, ibu, belum selesai. Ibunya diam saja. Ditunggu, duduk di dekat ibunya yang sedang berdiri. Waktu maghrib sudah hampir tiba. Nabi Isa menegur lagi dengan pelan, ibu, masih sholat ibu, belum selesai. Ibunya diam saja. Akhirnya dia dengan sabar menunggu keadaan ibunya yang sedang beribadah. Setelah maghrib berlalu, ibunya tidak selesai-selesai. Tidak lama kemudian ada malaikat datang. Wahai Isa, utusan Allah, ibumu telah meninggal dunia. Nangis. Nabi Isa nangis. Karena menyangka ibunya masih sholat. Kemudian mengetahui bahwa ibunya telah meninggal dunia. Dipeluknya luar biasa. Betapa sedihnya seorang anak yang begitu cintanya kepada ibunya yang penuh dengan penderitaan dalam kehidupan. Tidak bisa menikmati masa-masa yang bahagia bersama anaknya karena diuber-uber terus oleh orang-orang Yahudi yang memang tidak ingin mendengar perkataan dari Isa, anaknya Maryam. Kemudian malaikat mengurus jenazahnya, dikuburkan. Nah, setelah dikuburkan, di sanalah diberitahukan oleh malaikat bahwa kehidupan memang seperti itu. Silih berganti antara hidup dan kematian. Maka bersabarlah dengan keadaan ujian ini. Lanjutkan kerja semaksimal mungkin, dakwahkan agar manusia tahu siapa Allah, siapa Tuhan yang sebenarnya harus dipuja dan puji. Ialah
Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah akan beserta engkau Isa, karena engkau adalah nabi dan utusan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Begitulah sebagian kisah perjalanan kehidupan Nabi Isa alaihissalam dalam mendakwahkan agama Allah, agar mereka mengetahui bahwa tiada Tuhan di dunia ini, tiada Maha Menciptakan, Maha Kuasa. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak pernah mati, tidak punya sekutu, dan manusia dilarang menyekutukan Allah dalam sesembahan. Sembahlah Allah yang menciptakan manusia dan alam jagat raya. Taatilah Nabi dan Rasul-Rasul Allah yang telah menyampaikan agama sebagaimana kehendak dari Allah, bahwa manusia mati dalam keadaan mengesahkan Allah. La ilaha illallah.